Salam, selamat pagi, happy SWOT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian GSJ SWOT. Sebelum mengawali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari selalu baru. Terima kasih Bapak, biarlah kami senantiasa berserah penuh kepada Engkau. Berkati kami pada pagi hari ini, kami mendengarkan akan sebagian firman-Mu lewat renungan ini, biarlah kami dapat sesuatu yang berarti bagi hidup kami. Kami serahkan renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini pakai tanda tanya ya. Di mana kita tahu perumpamaan tentang anak yang hilang ini dari Lukas 15 ayat 11 sampai 23 ya. Dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau saya melihat atau mencermati ceritanya itu kurang tepat bagi saya ya. Karena lebih condong itu ceritanya tuh yaitu lebih perumpamaan tentang anak yang meninggalkan orang tuanya atau anak yang pergi dari rumahnya atau bahkan anak yang kurang ajar karena meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal, atau boleh lebih lagi itu anak yang durhaka gitu. Lebih cocok judulnya atau highlightnya seperti itu. Tapi di sini saya melihat bahwa oleh karena kasih dan kebaikan Bapa, ini cara pandang Bapa melihat bahwa anaknya itu adalah anak yang terhilang gitu. Anak yang tersesat, terlepas dari bapaknya gitu. Dikatakan bahwa anak itu bukannya diusir ya. Bukannya diusir dari rumah karena dia kurang ajar atau karena dia durhaka gitu, tapi dia menentukan pilihannya sendiri untuk keluar dari rumahnya gitu, udah pergi jauh gitu. Dalam Lukas 15 ayat 13 berkata, ia pergi ke negeri yang jauh dan di sana ia memboroskan hartanya. Ketika anak meninggalkan bapaknya, sudah pasti ia akan kehilangan 3 hal. Yang pertama adalah tujuan dari hidupnya gitu. Si anak tidak lagi berjalan kepada kehendak Bapa gitu. Ia menentukan arah tujuannya itu menurut kehendaknya sendiri atau keinginannya sendiri gitu. Yang kedua adalah yang jelas hubungan atau relasi dengan bapaknya itu terputus. Sang anak tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan bapaknya, tapi ia akan jauh dari yang namanya kasih sayang bapaknya, rasa perlindungan atau pengayoman dari bapaknya gitu. Yang ketiga tentu saja masalah identitas. Anaknya tentu saja tidak lagi mau hidup sebagai seperti anak gitu ya, tapi dia sendiri memilih hidupnya itu menjadi budak gitu. Refleksinya adalah seberapa banyak dari kita yang katanya kita itu Kristen atau pengikut Kristus, perilaku kita itu masih seperti anak gitu. Tidak tinggal di dalam rumah Bapa, masih ke gereja, masih katanya percaya kepada Yesus, tetapi hidup yang dijalankannya itu dengan caranya sendiri, dengan maunya sendiri, dengan gampangnya sendiri gitu. Kita kehilangan tujuan hidup bukan karena Tuhan itu menjauh, tetapi karena kita melepaskan diri dari Tuhan, memilih cara hidup kita sendiri. Demikian firman Tuhan,
yang singkat ini, biarlah kita dapat mengerti, memahami bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak mau Tuhan untuk terlepas daripada Tuhan. Kami mau senantiasa hidup di dalam Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan itu ada kasih Tuhan, ada berkat, hubungan yang harmonis, dan kami tahu arah tujuan kami hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini, kami serahkan sepanjang hari ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.